Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliana dari kelas 232B dengan NIM 2309 3081 1025 akan mempresentasikan tentang manajemen dan organisasi. Definisi manajemen adalah sebagai proses dan suatu seni. Manajemen sebagai suatu proses mengacu pada pendekatan sistematis dalam mengatur dan mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sedangkan manajemen sebagai sebuah seni menekankan pada keahlian, kebijaksanaan, dan intuisi dalam mengambil keputusan yang kompleks dan menangani situasi yang beragam dengan efektif. Ini melibatkan penerapan kreativitas, kepemimpinan, dan pemahaman mendalam tentang perilaku manusia dalam konteks bisnis atau organisasi. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merupakan suatu proses pemilihan kegiatan atau sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilakukan. Planning juga adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan organisasi, mengidentifikasi berbagai cara untuk mencapainya, dan mengembangkan rencana tindakan yang spesifik untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pertama, penetapan tujuan, kedua adalah analisis lingkungan, ketiga adalah pemilihan strategi, keempat adalah penyusunan rencana tindakan, dan kelima adalah implementasi. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen yang sangat penting karena menetapkan dasar bagi tindakan selanjutnya. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Organizing merupakan suatu proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada tujuan. Organizing atau pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan proses pengaturan sumber daya manusia, materi, dan finansial dalam struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan beberapa langkah termasuk 1. Penentuan struktur organisasi, kedua pengelompokan tugas, ketiga adalah penetapan garis wewenang, 4 adalah penyusunan sumber daya, kelima adalah pengembangan sistem komunikasi. Melalui fungsi ini, manajer memastikan bahwa organisasi memiliki struktur yang kokoh dan terorganisir dengan baik, sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara efektif menuju pencapaian tujuan bersama. Actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Actuating atau sering disebut juga sebagai pengarahan atau pelaksanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan tindakan untuk menggerakkan orang-orang dan sumber daya organisasi agar bekerja menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan 1. Motivasi karyawan, 2. Pengerahan kegiatan, 3. Pemberian otoritas, keempat koordinasi, kelima komunikasi. Melalui fungsi ini, manajer bertanggung jawab untuk menjalankan rencana tindakan yang telah disusun dalam tahap perencanaan, serta memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Controlling adalah aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Controlling atau pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan kinerja organisasi, perbandingan hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai. Ini melibatkan beberapa langkah termasuk 1. Pengukuran kinerja, kedua adalah pemantauan kinerja, ketiga adalah perbandingan hasil, keempat analisis varians, kelima adalah tindakan korektif, dan 6 adalah umpan balik. Melalui fungsi ini, manajer dapat memastikan bahwa organisasi tetap berada pada jalur yang benar menuju pencapaian tujuan, serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Terus ada 4 tahapan perencanaan yang penting dalam proses perencanaan manajemen.
yaitu yang pertama adalah menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Tahap ini melibatkan menetapkan tujuan utama organisasi serta tujuan yang lebih spesifik yang ingin dicapai. Tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Serangkaian tujuan ini memberikan arah dan fokus bagi kegiatan organisasi. Kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Langkah ini melibatkan evaluasi dan analisis situasi saat ini dari organisasi. Ini termasuk meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau disebut analisis SWOT. Organisasi serta mengevaluasi aset dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga adalah mengidentifikasi segala hambatan dan kemudahan. Tahap ini melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Ini mencakup identifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung pencapaian tujuan. Keempat adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Langkah terakhir melibatkan pengembangan rencana tindakan yang spesifik dan struktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup alokasi sumber daya, penentuan tanggung jawab, penjadwalan kegiatan, dan pembuatan metrik untuk mengukur kemajuan. Dengan melalui 4 tahapan ini secara sistematis, organisasi dapat mengembangkan rencana yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Manfaat perencanaan pula dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Perencanaan memberikan visi jangka panjang dan jangka pendek bagi organisasi, membantu menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan arah bagi kegiatan dan keputusan organisasi. Yang kedua adalah sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Rencana yang dibuat memberikan standar atau pedoman untuk mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan. Manajer dapat mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Ketiga adalah mengurangi resiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Perencanaan membantu organisasi untuk merencanakan respon terhadap ketidakpastian atau perubahan di lingkungan eksternal, sehingga mengurangi resiko yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan. Lalu yang keempat adalah membantu memperkirakan peluang di masa yang akan datang. Melalui proses perencanaan, organisasi dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru yang mungkin muncul di masa depan dan merancang strategi untuk memanfaatkannya. Kelima adalah efisiensi biaya. Perencanaan yang baik dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, menghindari pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan memanfaatkan perencanaan secara efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya, menghadapi perubahan lingkungan dengan lebih baik, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam proses organisasi pula ada 6 kategori, yaitu 1. Hubungan antar peranan yang meliputi berbagai poin-poin seperti ada saling pengertian, hubungan timbal balik, aktivitas organisasi terjadi atas dasar adanya, dan hubungan antar peranan. Yang kedua adalah komunikasi, yang meliputi bagaimana mereka saling berkomunikasi, seberapa akurat dan tepat waktu. Seharusnya proses ini efektif. Komunikasi adalah awal interaksi, dan komunikasi yang efektif akan menghasilkan interaksi yang produktif. Ketiga adalah pengendalian, yang meliputi bagaimana perilaku anggota dikendalikan, efektivitas hubungan pimpinan dan anggota, dan pengendalian yang meliputi kegiatan pemantauan dan pengenaan sanksi. Keempat, organisasi meliputi perhatian yang diberikan kepada berbagai kegiatan diarahkan pada bertujuan mengurangi salah pengertian dan konflik antara orang-orang yang melakukan kegiatan, dan pastikan bahwa semua bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kelima adalah sosialisasi, yang meliputi bagaimana cara anggota baru diperkenalkan pada sistem, cara-cara formal dan informal, apakah proses ini dilakukan dan mencapai tujuan, dan mencukupi, dan tanpa sosialisasi yang cukup, anggota baru akan lama menyesuaikan diri dengan organisasi. Dan terakhir adalah supervisi, yang meliputi kombinasi pengawasan dan pembinaan. Orientasinya pada perbaikan, bukan pada pemberian sanksi atau penghukuman. Dan kepemimpinannya seharusnya bersifat membina, membimbing, memperbaiki, melatih, tidak memerintah, reaktif,
mempermalukan, dan menghukum. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pertama adalah technical skill atau keterampilan teknis, merujuk pada kemampuan dan pengetahuan khusus dalam bidang atau industri tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang proses, teknologi, dan metode yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang dijalankan oleh organisasi. Misalnya, seorang manajer teknis di bidang teknologi informasi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengembangan perangkat lunak, infrastruktur jaringan, atau keamanan data. Kedua adalah human relation skill atau keterampilan hubungan manusia. Ini berkaitan dengan kemampuan manajer untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain dengan efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi, memimpin, dan mengelola tim dengan baik, serta memiliki empati dan keterampilan dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga adalah conceptual skill atau keterampilan konseptual, merupakan kemampuan untuk memahami situasi secara keseluruhan, melihat gambaran besar, dan mengidentifikasi pola-pola atau hubungan yang kompleks antara berbagai elemen organisasi. Ini melibatkan kemampuan dalam analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan strategis. Manajer yang memiliki kemampuan konseptual yang baik mampu melihat jauh ke depan dan merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Keterampilan-keterampilan ini bekerja bersama-sama untuk membantu manajer mengelola organisasi dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian besar manajer mengembangkan dan meningkatkan keterampilan ini melalui pengalaman kerja, pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran mandiri. Mungkin itulah materi yang bisa saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.